Salam Elohim, Jemaat GKRI Peniel yang terkasih dan yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan mulai ibadah Raya Minggu. Untuk itu saya mengajak jemaat untuk tetap fokus, satukan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, baik kita akan mentahbiskan ibadah ini. Adapun pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan kasih-Nya. Kiranya kasih karunia-Nya turun atas kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih kalau satu minggu terakhir ini kita masih di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kita. Di hari Minggu yang indah ini, kita akan memulai ibadah kita dengan pujian kebersamaan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi
hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu Bapa. Bukti kebesaran-Mu Yesus di dalam hidupku. Engkau menggenapi firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau begitu baik buatku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Kau bersama hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Patut kami bersyukur Bapa di dalam kebaikan-Mu, sehingga Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Kami menikmatinya secara cuma-cuma dari Engkau Tuhan. Itu bukti kebesaran-Mu, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu minggu terakhir ini Bapa, Engkau begitu memberkati kami, di mana kami bisa menyelesaikan segala urusan kami, baik di dalam dunia pekerjaan kami, dunia sirkuler kami. Apapun yang kami pekerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami menyempatkan diri mengingat kebenaran firman-Mu, bahwa di hari ketujuh kami akan memuliakan Engkau, memberikan waktu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau telah mengingatkan kami. Kami harus menguduskan hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman nanti yang akan disampaikan oleh hamba-Mu,
biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, bisa lebih memahami tahapan-tahapan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan acara kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir daripada acara ini. Namamu yang ditinggikan, namamu yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri dan kita kembali memuliakan Tuhan kita dengan kidung pujian, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kasihi, yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu, bukan karena hebat kuat kami ya Tuhan, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau melayakkan dan mengampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya doa-doa yang kami panjatkan ini layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, yang begitu panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Engkau selalu mengasihi kami ya Tuhan, meskipun kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami terus terbelenggu di dalam dosa kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada Tuhan, biarlah Tuhan mengampuni kami. Namun di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kami kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu ya Bapa. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, padahal Engkau begitu mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Ya Tuhan, di tengah kehidupan kami yang carut marut, kami mau datang kepadamu. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan yang memurnikan setiap langkah kehidupan kami, bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi Engkau mendahului kami ya Tuhan, mencari kami, menuntun kami, supaya kami berbalik kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, memohon kepadamu, ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami Bapa, doa permohonan pengampunan dosa kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai kekal, haleluya, amin. Berita pengampunan dosa untuk kita di hari Minggu pagi ini terambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian berita pengampunan dosa. Kita respon berita pengampunan dosa dengan pujian Sejauh Timur dari Barat. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Kau pandang hina hati yang hancur.
berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan sekali lagi, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita, dan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa ditransfer melalui rekening bank yang ada di running text di layar televisi saudara-saudara. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia
sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kembali kami Bapa mengucap syukur di kesempatan yang indah ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu, sehingga kami bisa mengembalikan apa yang sudah kami dapatkan daripada Tuhan. Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengumpulkan persembahannya pada hari ini, Engkau yang membalasnya Bapa berlipat-lipat kali ganda. Apa yang kami pekerjakan di dunia pekerjaan kami, di dunia sirkuler kami, usaha, bisnis, ladang sawah kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang bisa kami kumpulkan pada hari ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah perbendaharaan di rumahmu ini tidak akan pernah habis-habisnya. Dan bendahara kami Tuhan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andre Lowopati. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita angkat pujian, Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Mari nyanyikan, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan sekali lagi, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Shalom saudaraku, jumpa lagi pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai kehidupan saya dan keluarga hingga pada saat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Dan yang kedua, tentunya saya berterima kasih kepada pengurus atau majelis dari GKRI PNIL yang sudah mempercayakan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah meresponi panggilan Tuhan. Atau saya tambahkan lagi, meresponi panggilan Tuhan atau rest in peace. Nah, saudara, ada kata rest in peace. Ini jangan dibaca secara harafiah, tetapi ini adalah satu kata metafora atau analogi yang akan saya jelaskan kepada jemaat pada pagi hari ini. Maksudnya rest in peace artinya ketika kita tidak meresponi panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami kematian rohani. Dan kita akan melihat tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama ketika mereka tidak meresponi panggilan Tuhan, akhirnya mereka mengalami satu masalah di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, saya katakan tadi bahwa
meresponi panggilan Tuhan ini penting, saudara. Karena di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di setiap saat dimanapun kita berada, kita harus meresponi apapun. Di tempat pekerjaan kita, meresponi ini adalah penting sekali. Nah, saudara, kata respon ini artinya suatu reaksi yang spontan, ya, untuk menanggapi suatu tanggapan atau reaksi dari orang yang menyuruh kepada kita. Nah, itu berasal dari alam bawah sadar saudara. Itu sifatnya jujur. Ya. Nah, respon ini ada dua, ada respon positif dan ada respon negatif. Saya tidak menjelaskan mengenai respon negatif, tapi mengenai respon positif, yaitu menanggapi akan panggilan untuk melayani firman Tuhan. Saudara, kita semua dipanggil. Siapapun kita, bukan hanya orang-orang dari kalangan gerejawi, bukan hanya dari majelis saja, tetapi semua kalangan kita dipanggil untuk ikut terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Masih banyak di luar sana yang mengatakan bahwa itu pekerjaan pelayanan gereja itu hanya untuk para pendeta saja, untuk para majelis saja. Tidak, saudara. Saudara dipanggil, siapapun itu saudara, dimanapun saudara bekerja, profesi apapun saudara, saudara dipanggil oleh Tuhan untuk ikut proaktif di dalam pelayanannya. Tinggal saudara, bagaimana saudara terpanggil atau tidak. Itu adalah hak saudara. Tetapi kita akan melihat sebentar saudara, hamba Tuhan yang tidak meresponi akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelumnya mari saya undang kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa pada malam hari ini, kiranya Tuhan menyertai ibadah dari GKRI Peniel ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, agar kami boleh dapat mengetahui lebih jauh maksud daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, jadi saudara, saya lanjut dari pembicaraan kita pada pagi hari ini mengenai panggilan. Nah, saudara, di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 ini sudah dicatat oleh firman Tuhan, saudara, bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya untuk menjadi pelayanan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita jangan menolak panggilan ini. Ya. Nah, saya akan menunjukkan saudara, ada 2 ayat saja ya, biar tidak waktunya saya persingkat. Ada 2 hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Mereka bukan pengangguran, mereka adalah pengusaha. Ya, Tuhan panggil untuk terlibat di dalam pelayanannya. Ya, mari kita baca firman Tuhan, saudara. Nanti ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia berdiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium
ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia kepada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, kita mulai di sini bagaimana respon Elisa untuk mengikuti Elia di dalam melayani Tuhan. Saudara, Elisa bukan seorang pengangguran. Dia orang yang berada pada saat itu, pada zamannya. Karena dia mempunyai, dikatakan oleh firman di situ dikatakan bahwa dia mempunyai 12 pasang lembu. Nah, orang ketika itu mempunyai 12 pasang lembu itu termasuk orang yang mapan, orang termasuk yang kaya. Ya, 12 pasang lembu. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia bagi-bagikan daging daripada lembu kesayangannya itu, dan dia memutuskan untuk mengikut Elia. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Elisa sangat meresponi panggilan Tuhan tanpa dia memperhitungkan untung ruginya. Nah, saudara juga demikian. Tanpa memandang latar belakang saudara, Allah memanggil saudara untuk melayani Dia. Saudara, ada satu lagi ayat saudara saya mau tunjukkan sebelum kita bahas lebih lanjut firman ini. Mari kita buka di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan. Langsung kita lihat situ bahwa dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia. Nah, saudara, Petrus dan kawan-kawan ini bukan orang pengangguran. Mereka adalah pengusaha, yaitu pencari ikan. Ya, saya katakan mereka pengusaha di sini jelas, saudara. Firman Tuhan mencatat di sini bahwa ayatnya yang ke-20 saya ulang lagi. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama perhatikan, bersama orang-orang upahannya. Berarti mereka mempunyai karyawan. Ya, mereka mempunyai karyawan, saudara, bukan orang-orang pengangguran, bukan orang susah. Dan banyak kita lihat sekarang orang-orang mau mengikuti Yesus, mau sekolah Alkitab kalau sudah tidak ada job lagi. Ya. Hanya terpaksa dan dipaksa untuk ikut melayani Tuhan. Tidak, saudara. Bukan begitu. Dan Yesus sendiri bukan bermaksud untuk saudara meninggalkan pekerjaan profesi saudara sekarang untuk mengikut Dia. Tidak. Ada skala prioritas di sini, di mana kita lebih mengutamakan Dia. Ketika kita mengutamakan di dalam pelayanan, maka Dia akan curahkan berkat-berkat untuk saudara dan saya. Yang penting kita meresponi panggilan Tuhan untuk melayani Dia. Dimanapun kita berada, apapun profesi saudara.
saudara berada di perusahaan, di PT manapun, ya, saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, di dalam pembacaan kita lebih lanjut, ada 3 bentuk panggilan, saudara. Ada 3 bentuk orang yang meresponi panggilan Tuhan. Baik, saudara, saya akan perlihatkan satu-satu. Pertama, saudara, dikatakan ini aku tidak mau. Itu satu. Ya. Satu, ini aku tidak mau. Nanti kita akan melihat di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Lalu yang kedua, ini aku, utuslah orang lain. Jangan utus saya. Ya. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 11 dan 13. Dan yang terakhir, nah ini saudara, ini aku, utuslah aku. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8. Saudara, secara garis besar kita akan melihat sini 3 bentuk orang-orang yang meresponi firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa jemaat GKI Peniel pasti memiliki atau memilih yang ketiga. Ini aku, utuslah aku. Nah, saudara, bukan karena terpaksa dan dipaksa. Mari kita bahas, saudara. Yang pertama tadi, ini aku tidak mau. Ya. Dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan, saudara. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Tuhan sudah mengutus Yunus untuk pelayanan ke Tarsis. Tetapi di dalam perjalanan dia menyimpang, saudara. Dia merubah perjalanan menuju ke Niniwe. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan di sini, kita melihat mengapa Yunus keberatan untuk pelayanan atau mengadakan visi dan misi ke Niniwe, saudara. Dan dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, saudara, tidak dicatat di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau kita baca tafsiran lain, kenapa Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kota Niniwe adalah kota satelit yang didirikan oleh seorang pengembara di dalam zaman perjanjian lama, saudara. Dan dibentuk kota satelit itu, dan kehidupan orang-orang di Niniwe itu sama dengan Sodom dan Gomora. Oleh sebab itu Allah berikan kesempatan kepada penduduk di Niniwe. Kalau tidak bertobat, maka kota itu akan dihancurkan. Oleh sebab itu Yunus diutus ke sana. Tetapi Yunus tidak mau. Dia lari ke Tarsis, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kita melihat di sini bahwa dia ternyata nginap di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, ini bentuk, saudara, orang-orang yang menolak panggilan Tuhan. Yang saya katakan tadi, mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang termasuk
masuk di dalam rest in peace. Kehidupan kerohanian mereka lumpuh, kerohanian mereka mati suri, saudara. Jadi, saudara hati-hati. Ya, mungkin dalam pelayanan dan kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah mengalami sama seperti Yunus. Kita menolak karena bukan selera saya untuk pelayanan itu. Saya tidak suka, ada orang yang saya tidak suka di sana. Banyak kita mengalami seperti itu, saudara. Tetapi Allah menghendaki lain, saudara. Allah mengasihi orang-orang di Niniwe. Oleh sebab itu harus diselamatkan. Nah, saudara, itulah disebut di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Ini aku tidak mau. Dan yang kedua, saudara, adalah utuslah, ini aku, utuslah orang lain. Mari saudara kita melihat di dalam pembacaan berikutnya, saudara. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 13, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, saudara, di sini ada kalimat Tuhan. Di dalam pembacaan firman, saudara, di dalam Keluaran pasal 4 ada 2 kali Musa mengatakan Tuhan. Tuhan. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa aku menyertai engkau. Aku menyertai pelayananmu ketika engkau mau menghadap Raja Fir'aun. Aku menyertai engkau. Jangan takut. Tetapi berkali-kali Musa mengatakan, Tuhan. Tuhan. Jadi, saudara, ini aku, utuslah orang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan pelayanan kita, dimanapun kita berada, mungkin juga pernah kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Musa, saudara. Musa memang secara manusiawi dia mengalami rasa takut, saudara, untuk menghadap Raja Fir'aun. Nah, dia harus memberikan perintah kepada Fir'aun untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, Musa ragu, Musa tidak berani. Oleh sebab itu dia katakan, utuslah orang lain. Janganlah utus saya. Tapi saudara, berkali-kali Allah mengatakan, aku menyertai engkau. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-14, saudara, di dalam Keluaran pasal 4 ayat 14, di sini puncak kemarahan daripada Allah. Ya, Allah mengatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Jadi engkau tidak sendiri. Ada kakakmu yang bernama Harun. Musa mengatakan, terus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah memanggil saudara dalam pelayanan apapun, saudara, seharusnya saudara mengatakan, siap, laksanakan. Nah, itu respon yang paling baik, saudara. Ya, saya siap untuk melayani apapun yang saya hadapi, saya siap. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam bentuk respon panggilan selanjutnya yang terakhir, saudara, kita melihat di sini, ini aku, utuslah aku. Saudara, ini kita bisa baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, saudara. Lalu aku mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Luar biasa, saudara. Ya, Yesaya merasa
terpanggil untuk ikut di dalam melayani Tuhan. Dia mengikuti pelayanan tanpa pamrih, saudara. Dia tidak memperhitungkan untung ruginya di dalam pelayanan. Dia tidak memperhitungkan apakah berhasil atau tidak. Dia mengatakan, siap, ini aku, utuslah aku. Saudara, banyak di dalam pelayanan kita dapati orang-orang yang banyak menghitung-hitung di dalam pelayanan. Banyak yang melihat situasi dulu, sikon cocok untuk dia enggak. Kalau enggak cocok, dia tidak mau dan bahkan lari dari pelayanan. Ataupun dia mengikut panggilan ini karena hanya terpaksa dan dipaksa. Saudara, orang yang seperti ini kita dapat melihat nanti, cepat atau lambat dia akan menghilang di dalam pelayanan, saudara. Karena penuh dengan perhitungan. Tetapi Yesaya memberikan satu contoh bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Bahwa dia tidak melihat itu semuanya. Dia hanya mendengarkan perintah daripada Tuhan. Karena perintah Tuhan pasti ada penyertaannya. Dan penyertaannya itu sempurna, saudara. Untuk saudara dan saya. Lalu ada pertanyaan, mengapa Yesaya mengeluarkan respon yang begitu luar biasa, saudara. Dan dia bilang, aku siap. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mungkin orang mengatakan seperti Yesaya, aku siap untuk melayani, kalau dia tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak pernah ibadah, dia tidak pernah berdoa, jarang bersekutu dengan Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Hanya orang yang dekat dan melekat kepada dia sebagai sumber daripada segala sumber, maka dia dapat mengatakan dengan tulus ikhlas bahwa aku siap untuk melayani. Ini aku, utuslah aku. Saya yakin dan percaya, saudara, dari seluruh jemaat dan majelis GKRI Peniel pasti siap untuk melayani Tuhan, bukan dengan terpaksa atau dipaksa, tetapi datang daripada hati saudara untuk melayani Tuhan tanpa pamrih. Dan bukan berarti saudara meninggalkan pekerjaan saudara di kantor. Tidak, bukan begitu tujuannya. Tetapi ada skala prioritas. Jemaat kasih dalam Tuhan, ada pertanyaannya yang saudara, bahwa ada orang bertanya mengapa Allah memilih saya dan saudara yang banyak kesalahan ini, yang berdosa, untuk ikut di dalam pelayanan, untuk dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Ini banyak menjadi pertanyaan, saudara. Nah, saudara, pertama-tama karena ketidaksempurnaan saudara dan saya, maka saudara dipanggil. Seorang pernah bertanya kepada Allah mengapa dia mau memakai seorang pelayan yang dikenali memiliki karakter yang tidak baik. Lalu Tuhan menjawab, saudara, sebagaimana aku memakai dirimu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan di dalam banyak hal, demikian pula aku memakai hambaku, yaitu saudara dan saya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaannya. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, manusia diciptakan sempurna, sekarang telah menjadi rusak. Menjadi manusia yang tidak sempurna karena telah cacat di dalam karakternya. Sejak saat itu, Tuhan tidak akan pernah menemukan seorang di dunia ini yang sempurna. Tidak akan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan harus menyatakan pekerjaannya yang sempurna di dunia ini melalui manusia yang tidak sempurna, yaitu saudara dan saya. Kasih karunia dan kemurahannya memungkinkan manusia yang tidak sempurna dipakai sebagai alatnya. Saudara,
Saya katakan sekali lagi, kita banyak kelemahan dan dosa, kita tidak sempurna. Tetapi hanya karena kasih karunia dan anugerah, sehingga saudara dan saya, Tuhan panggil untuk melayani tanpa pamrih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu selama ibadah ini berlangsung. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua berjalan dengan baik. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan marifat, kekuatan kepada para pemimpin kami, khususnya untuk Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, untuk Pak Jokowi dan Maruf Amin, dan serta seluruh jajarannya ya Tuhan, menterian yang dipimpin, dan juga untuk para gubernur, bupati, dan kepala-kepala daerah yang lainnya ya Tuhan. Mereka yang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk para tenaga medis sebagai garda terdepan yang menangani langsung mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan ekstra bagi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, mereka yang sudah meninggalkan keluarga mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan, selama pandemi ini, sekalipun ibadah tatap muka belum terlaksana ya Tuhan, tetapi kami hanya melalui virtual, tapi Roh Kudus-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Tuhan berkati juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan, GKRI Peniel, untuk majelis dimanapun mereka berada, keluarga mereka. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dan doa ini senantiasa kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan akhiri kebaktian kita pada hari ini dengan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengar, dan angkatlah kedua tanganmu serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan haleluya.